Kajian Tahzibul Akhlak. Tahzibul akhlak itu memelihara gitu ya, memelihara dan menumbuhkan akhlak. Nah, tentu yang dimaksud al akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia, di mana Rasulullah SAW diutus itu untuk hal tersebut. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Demikiannya sabda Rasulullah SAW, hanyalah aku diutus itu untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Tahzibul akhlak ini itu ya memelihara dan menumbuhkan al-akhlakul karimah, di mana al-akhlakul karimah itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan, amalan-amalan yang sudah mendarah daging, yang berasal dari ajaran Islam. Nah, maka tidak ada cara lain, artinya ya, tidak ada cara lain, tidak bisa tidak gitu ya, yaitu dengan cara menanamkan dan menumbuhkan Islam di dalam hati. Adapun amal itu adalah buahnya itu dari Islam yang ditanamkan di dalam hati. Amal itu ada, amal itu buahnya. Nah, kalau amal itu sudah dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging, nah itulah al akhlakul karimah. Nah, unsur terpenting untuk ini nih menjaga ini tahzib itu menjaga, memelihara. Ya, unsur terpenting ya untuk memelihara sumbernya, yaitu pohon agama Islam yang ditanam di dalam hati. Unsur terpentingnya adalah membersihkan segala penyakit hati dari dalam hati, karena ini yang bisa mengganggu pohon gitunya. Ini yang bisa, ini nih ya, penyakit hati ini yang mengganggu agama Islam itu yang ditanamkan di dalam hati. Nah, selama masih ada penyakit hati, pasti terganggu gitunya ajaran Islam. Itu Islam yang ditanamkan di dalam hati itu pasti terganggu. Itu salah satu unsur terpenting yang ini membersihkan segala penyakit hati dari dalam hati. Masih penyakit hati nomor 13, yaitu hasud. Ya, ini harus dia biar apa namanya, biar mengakar gitulah ya. Kita ulang-ulang ya, harus diulang-ulang nih definisinya. Al-hasadu tamanni zawali nikmatillahi an ahadin mimma lahu fihi solahun diniyun au dunyawiyun. Hasud adalah menginginkan hilangnya kenikmatan dari Allah kepada seseorang, atau menginginkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki seseorang. Padahal kenikmatan tersebut itu mendatangkan, atau kenikmatan itu digunakan gitu ya, dalam hal yang baik gitu, dalam hal yang digunakan dalam hal yang baik oleh orang tersebut, baik untuk urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Atau makna kedua dari hasud itu, tamanni adami wusulin nikmati ila ahadin, menginginkan tidak sampainya kenikmatan kepada seseorang, atau menginginkan orang lain gitu
tidak menerima, tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, indikasinya gitulah ya, indikasinya hasud itu adalah merasa tidak enak, tegenah, itulah ya bahasa Sunda merasa tidak enak, tegenah apabila melihat orang lain mendapatkan rezeki. Itu ya, tegenah itu ningali batur menang milik. Nah, itu awal mula hasud itu demikian. Nah, merasa tidak enak ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki. Nah, gitulahnya hasud itu artinya lah dari situ dah. Tegenah ningali batur menang milik, tah hasud. Ya, atau yang kedua, kalau dari atas ke bawah, alah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kalau yang pertama tadi, kita yang tidak punya, melihat orang lain punya, kita tidak diberi rezeki, orang lain diberi rezeki, maka keinginan yang ada di dalam diri kita itu adalah kenikmatan pada orang itu hilang. Atau kalau kita yang menerima kenikmatan, kita yang mendapat rezeki, hasutnya itu kepada orang yang tidak menerima, tidak mendapatkan rezeki, itu adalah kita berkeinginan orang itu tidak mendapatkannya. Ulah batur berartinya, ulah batur mah. Termasuk ini nih, rada ya, ini dari obrolan nih ya, karena rezeki dari Allah itu kan bukan hanya materi. Ya, rezeki dari Allah itu kan sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya ya, yang Allah rezekikan kepada seseorang itu bukan hanya materi. Nah, termasuk ini agak ini dulunya agak melebar dulu nih. Di dalam bab apa namanya, bab ria sih sebetulnya, ya bab ria, bab ujub, ada nih yang ini nih. Apabila seseorang bisa taat gitu ya, bisa taat nih. Seseorang bisa taat, bisa beramal soleh. Itu rezeki. Itu anugerah dari Allah ya, dengan kalau dalam bab ujub itu ya, obat itulah aja, karena ujub itu kan penyakit hatinya, ini penyakit hati nomor berapa, nomor 10 kalau nggak salah ya. Ujub itu penyakit hati, yaitu merasa dirinya hebat. Apa sih yang menyebabkan seseorang merasa hebat? Banyak, bisa hartanya, ya bisa dengan karena turunannya, bisa karena, bahkan bisa karena ibadahnya. Ya, seseorang bisa bisa beribadah itu kepada Allah. Apabila kena oleh ujub, artinya dia merasa hebat karena karena dia bisa taat, bisa beribadah. Sementara orang lain tidak. Dia merasa hebat itunya dengan bisa beribadah seperti itu. Beribadah apa namanya, dengan apa namanya, beribadah seperti dengan cara yang benar, artinya bisa beribadah misalnya dari segi kualitasnya maksimal, misalnya dari kuantitasnya banyak, gitulah ibadah yang dilakukan. Nah, kalau kena ujub itu dia akan merasa hebat, dirinya hebat, bisa seperti itu. Nah, padahal bisa seperti itu, tetap ini nih untuk obat ujub gitu. Obat ujub ya itu yang la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa apa? Oh, ternyata bisa seperti itu karena Allah berarti kan. Nah, orang yang ujub itu kan orang yang merasa bahwa dia punya kemampuan seperti itu tanpa bantuan Allah, meskipun itu urusan ibadah, tetap saja ujub berarti. Nah, kalau yang
kesannya, katakanlahnya kesannya kalau hasud ini ya, dengan definisi yang tadi kan ya, menginginkan itu kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hancur, hilang. Ini kesannya hasud itu hanya soal harta saja, yang hasud itu hanya karena urusan harta. Padahal urusan kesolehan juga bisa. Karena seseorang yang tadinya seseorang menjadi soleh, katakan demikiannya, seseorang menjadi soleh, seseorang bisa beribadah, itu karena itu adalah rezeki dari Allah. Bisa nggak orang hasud karena urusan ibadah? Bisa. Ya eta jelema teh nu lamun ningali jelema soleh teh terasa naon alasanana sih? Apa sih alasannya gitu kalau melihat orang yang taat, orang yang soleh itu malah nggak suka? Hasud eta teh kitu teh. Mereka menginginkan gitu kesolehannya itu hilang. Kesolehannya itu hancur, ibadahnya itu rusak. Sama itu juga hasud. Ini contoh yang jelas. Dulu Abu Lahab gitu ya, hasud nih. Abu Lahab itu hasud nih kepada Rasulullah. Sampai Abu Lahab itu kan berusaha kan untuk mencelakakan Rasulullah. Alasannya apa? Karena harta bukan? Kan bukan kan, harta harta lebih banyak Abu Lahab. Karena apa? Soleh Nabi itu. Nah ini termasuknya yang seperti ini. Karena kesolehan itu rezeki dari Allah. Kesolehan itu kan awalnya, katakanlah, kesolehan itu kan awalnya dari mendapatkan hidayah. Tanpa hidayah dari Allah, mana ada orang soleh? Awalnya kan mendapatkan atau diberi hidayah oleh Allah. Tetap diberi pemberian, berartinya hidayah itu kan pemberian Allah. Dengan hidayah yang diberikannya itu, maka orang itu menjadi orang yang soleh. Mana ada orang soleh tanpa dapat hidayah? Enggak akan ada. Itu satu hil. Itu satu hil yang mustahil. Masa ada orang yang soleh tanpa dapat hidayah dari Allah? Enggak ada. Nah, hidayah ini kan pemiliknya kan Allah. Yang memberi, disebutnya kan yang memberi hidayah siapa? Atau hari yang disebut memberi, pemilik, berarti iya, hidayah itu Allah pemiliknya. Oleh Allah diberikan kepada seseorang. Nah, seseorang ini dapat hidayah dari Allah, pasti jadi orang soleh kalau sudah dapat hidayah. Nah, bisa juga hasud itu dengan hal seperti itu. Artinya hanya hasudnya itu karena apa sih? Pasti karena orang lain kan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatannya itu berupa apa? Nah, jangan sekali-kali dibatasi dengan hal-hal keduniaan. Ya seperti harta misalnya, jabatan atau apalah gitunya, pengaruh misalnya. Dengan kesolehan pun bisa, contohnya justru sangat jelas. Abu Lahab itu hasud kepada Rasulullah SAW. Alasannya apa? Sebelum jadi nabi kan enggak. Sebelum beliau menjadi nabi kan Abu Lahab tidak ada benci kepada Rasulullah, tidak ada hasud kepada Rasulullah. Justru setelah menjadi nabi, asalnya mah sebelum menjadi nabi gitu, ari keur can soleh mah biasa. Ketika seseorang itu berubah gitu menjadi taat, menjadi soleh, malah banyak yang tidak suka. Nah, ini mereka hasud semuanya karena orang ini mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rezeki berupa hidayah dari Allah. Ya hasudlah orang-orang sekelilingnya. Nah, gitunya jangan dikira gitu hasud itu hanya soal urus dengan hal-hal keduniaan berupa harta dan yang lainnya. Dengan hidayah, intinya dapat hidayah. Karena diberi hidayah, bahkan kan orang yang mendapat hidayah itu mendapatkan anugerah
yang luar biasa. Itu yang di surat Al-An'am 125 ayat nanti yang ini yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Cari strek poksok wae di ayatnya ke mana tuh bitis ngaliwat karena sirah. Kalau gitu ayat aduh. Kalau eta teh ta eta mayuridillahu khairon. Man yuridillahu khairon yashrah sadrahu lil Islam. Itu yang membukakan hati, seseorang itu hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah itu ya, karena kan yang disebut nanti kan, bahkan ini yang sering Rasulullah SAW itu kalau bersumpahnya, beliau paling sering bukan wallahi, bukan kata Allah yang dipakai, tapi wa muqallibal qulub, demi yang membolak-balikan, yang mengotak-atik hati manusia. Nah, barang siapa yang dikehendaki itunya oleh Allah kebaikan, yasroh sadrahu lil Islam, pasti Allah akan membukakan hatinya untuk Islam. Eta hidayah teh. Islam itu kemudian bisa masuk ke dalam hatinya, itu dapat hidayah, itu Allah yang jadi ayat itu kan Allah yang membukakan hatinya, artinya itu oleh Allah. Nah, orang itu mendapatkan rezeki nomplok, mendapatkan durian runtuh, dapat hidayah dari Allah. Pantaslah kalau banyak orang yang hasut karena orang itu mendapatkan rezeki yang sangat besar, dapat hidayah. Kayak lagi contoh yang jelas mata hasutnya Abu Lahab kepada Nabi, bukan karena harta. Ya, bukan karena harta, tapi karena Nabi itu berubah. Ya, Nabi itu berubah itu katanya, dari bukan seorang nabi kemudian menjadi Nabi, di mana Nabi ini kan, nah itu kan mendapatkan ajaran Islam dari Allah. Hasutnya kan luar biasa besar Abu Lahab. Nah, kembali ke ini lanjutan dari yang kemarin ya, yaitu tentang ghawailul hasad. Ya, ghawailul hasad yaitu malapetaka, hanya bencana bahaya dari hasud. Kemarin baru tiganya. Yang pertama adalah ifsadut ta'ah, merusak ketaatan. Ini bencana malapetaka gitunya. Hasud itu merusak ketaatan. Yang kedua, al-ifda'u ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Hasud itu akan membawa kepada perbuatan maksiat, kedurhakaan, dan merusak. Contohnya Abu Lahab tadi kan. Banyaklah yang dilakukan oleh Abu Lahab ya, karena hasudnya nih, artinya karena hasudnya ini, maka Abu Lahab banyak melakukan hal-hal kedurhakaan dan hal-hal yang merusak. Di antaranya contoh yang kecilnya bagi Abu Lahab ini hal kecil, hal ringan. Abu Lahab suka menaburkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Itu kan merusak. Itu amalan itu yang merusak gitu ya. Mestinya kan kalau menurut ajaran Islam itu justru sebaliknya. Apabila ada duri di jalanan, maka Islam memerintahkan supaya disingkirkan. Nah, contohnya gitunya Abu Lahab tuh melakukan kedurhakaan dan merusaknya dengan hasutnya itu ya.
Kemudian yang ketiga, hurmanu syafaat, haram mendapatkan syafaat. Sangat berat nih ya, dengan dalil ada tiga golongan orang, ya, ada tiga golongan orang yang oleh Rasulullah SAW tidak diakui sebagai umatnya. Laisa minni, bukan dari golonganku, zu hasadin, orang yang hasud gitulahnya. Wala namimatin, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menyebarkan fitnah, orang yang provokator, wala kahanatin, dan seorang dukun. Nah, tiga orangnya, tiga macam, bukan tiga orang, tiga macam orang yang oleh Rasulullah SAW tidak diakui sebagai umatnya. Laisa minni, bukan dari golonganku. Bahkan di hadisnya gitu ya, di akhirnya Rasulullah SAW menambah dengan wala ana minhu, dan aku pun bukan dari golongan mereka. Mereka bukan golonganku dan aku bukan dari golongan atau kelompok mereka. Artinya sudah benar-benar terputus gitulah Rasulullah SAW dengan orang-orang seperti ini. Rasulullah mengatakan aku gak ada kaitan dengan mereka. Nah, dari kata tersebut maka gitu ya, disimpulkan bahwa orang-orang tersebut itu haram mendapatkan syafaat, karena Nabi sudah memutuskan diri. Nabi sudah menyebutkan aku tidak ada kaitan dengan mereka. Maka disimpulkanlah gitu demikian, mereka itu akan diharamkan mendapatkan syafaat. Kemudian yang berikutnya, sekarang yang barunya ini seluruhnya ada 8 nih ya, malapetaka hasud nih. Yang keempat, dukhulun nari qoblal hisab. Alah, ayo menyanyaan hasud harus bersih. Ya, dukhulun nari qoblal hisab, masuk neraka sebelum dihisab. Artinya sebelum dihisab atau tanpa hisab. Dalilnya nih, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatun yadkhulunan naro qoblal hisab. Ini redaksinya memang demikian ini ya. Rasulullah menyabdakan sittat yadkhulunan naro qoblal hisab. 6 macam orang yadkhulunan naro qoblal hisab, yang akan masuk neraka qoblal hisab, sebelum dihisab. Wah, hadisnya ya hadisnya berat ya hadisnya. Sittatun yadkhulunan naro qoblal hisab, ada 6 kelompok, 6 macam orang yang akan masuk neraka sebelum dihisab. Bisittatin, karena 6 sebab. Ila, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man hum, wahai Rasulullah, siapa saja mereka? Qala, beliau menjawab, 1 nih, al umaro bil jauri. 1, umaro teh pemimpin yang lalim, yang zalim. 2, wal arabu bil asobiyati. 2, di sini menyebut Arab ya, Rasulullah SAW menyebut, tapi ini masalahnya asobiyah, orang yang mengutamakan, mengagungkan. Asobiyah teh kelompok lah gitunya, kelompok. Itu demikian dulu terjemahnya nih ya. 2-nya orang yang mengutamakan. Asobiyah teh kesukuan, kedaerahan, kelompok atau apapun lah itulah. Sia kompetisi zaman perserikatan lah pokoknya ya, kedaerahan pokoknya apa, membanggakan daerahnya, kelompoknya, marganya atau apa gitulahnya, yang demikian nih. Kemudian yang ketiga,
ada hakinu bil kibri. Ya, ada hakinu bil kibri. Kalau dahakin itu pemimpin kecil. Pemimpin kecil. Kalau di kita pemimpin kecil itu bisa ini di kita ini pemimpin kecil RT misalnya, RW, lurah. Nah, itu kan kecil kan. Apa namanya? Cakupannya kan kecil. Apa pemimpin-pemimpin no karar itulah, tapi ini ada hakinu bil kibri, pemimpin-pemimpin kecil yang takabur. Kemudian wattujaru bil khianati, pedagang-pedagang yang khianat. Nah, ini yang di mutafifin berarti pedagang-pedagang yang khianat, pedagang-pedagang yang tidak jujur. 5 wa ahlur rishtaqi. Ya, ahlur rishtaqi ini hampir sama dengan ada hakin yang tadi, hanya ini pemimpinnya dalam cakupan yang lebih, itulah cakupannya lebih besar. Ya, wali kota berarti mana lah. Wali kota jeung gubernur ya. Agak besarnya kalau yang tadi yang pemimpin kelompok kecil gitulah, pemimpin kelompok kecil tapi memimpinnya dengan takabur. Kemudian ahlu ristak juga sama, hanya pemimpin tapi ya dengan cakupan yang lebih besar. Yang keenam, al ulama'u bil hasad, ahli ilmu yang hasud. Nah, ini yang ke ada 6 kelompok nih ya. Sekali lagi nih hadisnya nih. Sitatun yadkhulunan naro qoblal hisab bi sitatin. Ada 6 kelompok orang yang akan masuk neraka sebelum diproses hisab. Ya, sebelum dihisab bisitatin karena 6 sebab. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa saja mereka? Beliau menjawab, 1 al umaro. Umar. Nah, kalau umaro ini pemimpin dulu siapa, Umar bin Khattab ya, disebutnya Amirul Mukminin. Nah, gitu umaro mah yang cakupannya besar. Presiden itulah raja, atau pemimpin organisasi dunia misalnya, ketua PBB misalnya, akhirnya kan itu kan mengepalai anggotanya berapa negara bahkan gitunya, ketua PBB. Nah, itu yang besar lah pokoknya, yang besar tuh umaro. Al umaro bil jauri, seorang umaro, seorang pemimpin. Jadi sebutannya ya pemimpin besar, makanya seorang pemimpin besar yang zalim. 2 al arobu bil asobiyati. Nah, orang yang mengagungkan, orang yang membanggakan kedaerahan, tadi mungkin sukunya, marganya, kelompoknya gitulah, atau apa gitulahnya, yang seperti itu. Ini kan diantaranya yang contohnya ya, yang celaka karena asobiyah itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu mengagungkan itulahnya bukan kedaerahan sih, kalau Abu Jahal itu keturunan marga. Abu Jahal itu Bani Qusay. Kalau Rasulullah SAW Bani Abdu Manaf, Bani teh keturunan marga lah, mungkin di kitanya demikian lahnya. Nah, Abu Jahal ini kan menolak untuk beriman, menolak masuk Islam, bukan karena tidak paham. Abu Jahal itu mengakui bahwa
Rasulullah SAW itu benar, Islam itu benar, tapi gengsi kalau harus masuk Islam. Karena kalau masuk Islam, kalau beriman, berarti Bani Kusoy mengaku kalah. Nah, itu alasannya teh. Bani Kusoy ini mengaku bahwa Bani Abdul Manaf itu lebih tinggi, lebih hebat dari Bani, bukan antara pribadi, antara Abu Jahal dengan Rasulullah, bukan Bani Kusoy. Ya pokoknya perserikatan lah gitu. Perserikatan zaman eta pokoknya mah kedaerahan, bisa marganya bisa apa. Yang ketiga ada Hakinu bil Kibri, ya pemimpin-pemimpin kecil tapi takabur. Ya ada Hakinu bil Kibri, pemimpin-pemimpin kecil celakanya itu dengan takabur. Ini di sini disebutkan dengan sebabnya ya, di awal hadisnya tadi ada 6 kelompok orang manusia yang akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab dengan 6 sebab. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan sebab-sebabnya. Al umara'u bi dengan sebab, al umara'u bil jauri, wal arobu bi, gitu. Ini baknya ini sababiyahnya. Al arobu bil asobiyati, ada hakinu bil kibri. Bila jadi RT meni tapi naonnya apa namanya, nyetek kaburnya selangit lah gitunya, padahal hanya betul dia pemimpin, tapi itu pemimpinnya dalam skop yang sangat kecil, tapi takaburnya apa namanya, takaburnya itu keterlaluan. Kemudian at-tujaru bil khianati, at-tujar itu para pedagang, bil khianati, nah ini yang menyebabkannya yaitu berkhianat, berarti di dalam berdagangnya. Kemudian ahlul ristaqi bil jahli, pemimpin yang dalam skup yang agak besar, bil jahli, karena dengan sebab kebodohannya. Kemudian wal ulama'u bil hasadi, kalau ulama masuk neraka tanpa hisabnya itu karena hasud. Nah, berarti kalau karena hasudnya pada hadis ini yang secara eksplisitnya, yang secara apa namanya eksplisit redaksinya menyebutkan ya yang penyebabnya hasud itu adalah ahli ilmu nih pada hadis ini. Kan penyebabnya dari ke-6 yang disebut itu kan dengan 6 penyebab, dengan 6 alasan, dengan alasannya masing-masing, bukan semuanya karena hasud. Ya, akan ada 6 kelompok manusia yang masuk neraka tanpa hisab dengan 6 sebab. Ya bukan semuanya karena hasud nih. Kalau di hadis ini yang akan masuk neraka tanpa hisab karena hasud itu yaitu mereka ahli ilmu, al ulama bil hasadi, ahli ilmu ya yang penyebabnya adalah hasud. Kalau yang tadi seorang umaro, seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin organisasi dunia, karena apa? Karena zolim. Ada yang karena kesukuan, kedaerahan, marga dan sebagainya, ya, atau bahasa Arabnya itu ya asobiyah namanya, membanggakan datanya ke daerah. Nah, tadi kompetisi perserikatan pokoknya mah nu ieu mah rame wae dan merasa daerahnya itu lebih hebat. Perserikatan beda baheula mah kan perserikatan teu meunang aya pemain asing, baheula mah da ieu mah antar daerah ieu mah. Baheula mah kompetisi lagi antar daerah, perserikatan mah gak boleh ada pemain asing.
Tak zaman eta bola, zaman ajat, zaman ajat sudrajat, bukan mah jeung eta teh anu adeng, jeung hiji deui teh halik ku aing anu eta, halik ku aing, aduh, Robi Darwis. Nah, kita lihat yang hasutnya saja nih ya. Yang lainnya saya kira ini pemimpin yang zalim, kemudian mengagungkan kedaerahan. Tapi ini juga perlu dibahas ya. Kalau yang pemimpin yang zalim ya tentulah pemimpin besar gitulah ya. Pemimpin yang skupnya, yang cakupannya besar dan memimpinnya yang ya celakanya itu karena zalim. Nah, kalau pemimpin besar yang zalim, contohnya yang jelas dulu Firaun. Sebagai seorang raja, kezalimannya kan luar biasa. Ini contohnya yang salah satu kezaliman Firaun itu kan mereka berbuat zalim terhadap Bani Israel sampai kepada nah itu teh yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Mereka itu menyembelihnya yuzabbihuna mereka menyembelih semua anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan anak-anak perempuannya hidup. Sekarang malah ada yang lebih zalim lagi. Laki-laki, anak perempuan, ibu-ibu, kakek-kakek dibom semuanya. Istri wil ya nata. Itu kan tidak mungkin kalau tidak ada keputusan, tidak ada perintah dari pemimpinnya. Eta setan Yahu pemimpin eta si eta. Ya dia memimpin dengan zalim sedemikian rupa. Nah gitulah contohnya pemimpin yang kalau sekarang ini pemimpin negara ya raja, presiden, kaisar, apapun lah namanya ya. Nah kemudian yang kedaerahan, tadinya asobiah itu mengembanggakan, mengutamakan, bahkan mengagungkan sukunya, marganya, daerahnya, kelompoknya. Padahal di dalam Islam itu kan itu diberantas justru oleh Islam. Ya semuanya diberantas karena kan sahabat Rasulullah SAW itu dari berbagai daerah. Dan kalau di Arab itu kan banyaknya yang disebut daerah asalnya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar. Kemudian Huzaifah Al-Yamani dari Yaman. Salman Al-Farisi dari Gumuru. Dari Persia, orang Persia. Tapi kan meskipun itu kan masih tetap disebut nama daerahnya, tapi nggak ada yang membanggakan daerahnya. Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, disebut iyalah dari itu hanya untuk menyebut dia orang mana sih, hanya itu saja. Tapi tidak kemudian membanggakan daerah asalnya, kelompoknya, sukunya, nggak ada itu di dalam Islam itu. Makanya ini dosa justru kan, bahkan bisa sampai menyebabkan masuk neraka tanpa hisab, sebelum dihisab. Dan juga kan kembali kepada ketentuan Allahnya. Kembalilah kepada ketentuan Allah bahwa Allah menilai seseorang itu dari apanya. Kan la yanzurullahu ila amwalikum wala ajsamikum. Allah tidak menilai seseorang dari hartanya. Nah, ajsamikum itu termasuk ini kedaerahan. Allah tidak menilai seseorang dari hartanya, juga dari fisiknya, dari wajahnya, dari turunannya, orang mana itunya, itu tidak jadi penilaian Allah. Kenapa ini malah jadi dibanggakan itu kedaerahan, kesukuan dan sebagainya?
Semuanya, mau tadinya mau Al-Ghifari kah, mau Al-Asy'ari kah, mau Al-Khudri kah, mau Al-Farisi, dari berbagai daerah, tapi semuanya kan dikesampingkan lah gitu. Mereka disebut Al-Ghifari, Al-Farisi dan sebagainya, itu hanya menyebut daerah asalnya saja. Dan semuanya kan berada di dalam, itulahnya berada di bawah naungan Islam. Tata sebut asobiah aja gitulah ya, membanggakan orang mana ya. Bayar orang mana wae turunan saha, bayar turunan saha wae. Karena itu tidak menjadi penilaian Allah dan sama sekali tidak menentukan. Karena Allah menilai seseorang itu dari walakin yanzurullahu. Jadi ingat kemoyin siapa? Akan tetapi Allah menilai seseorang walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Ini yang menjadi penilaian Allah bagi seseorang. Turunan Nabi sekalipun celaka. Contohnya anak Nabi Nuh, nggak ngaruh bapaknya Nabi. Ya, akan tetapi Allah menilai seseorang itu dari amal dan hatinya. Tayita karena bahas hati itu bersih gak dari penyakit hati. Dihisabnya hati itu dihisab oleh Allah. Ya, Allah menilai seseorang itu dari amalnya dan hatinya, bukan ini kan soal kedaerahan lah tadinya perserikatan loh ya mah. Kemudian pemimpin kecil yang al-kibru, roisul koryah, lah sebutan lain namanya roisul koryah. Kalau dulu disebutnya pemimpin sebuah dusun, sebuah desa, atunya loh, RT RW lurah paling gitu. Tapi takaburnya luar biasa. Kakak jadi etok kok urusan saya sebagai sebagai naon gitu. Kan saya sebagai naon. Yo pirage jadi pemimpin roisul Korea mah kelompok kecil. Kalau di dulu lah katakannya, kalau di zaman Rasulullah yang disebut Korea itu kelompok kecil. Kalau sekarang di sananya di Arab Saudi itu masih ada yang demikian. Saya ingat perjalanan itu dari Makkah ke Madinah pernah, ya, atau sebaliknya dari Madinah ke Makkah pernah. Mundi orang mau ya jalannya jalan tol pokoknya terus lah gitu. Nah, sepanjang jalan itu suka menemukan ada satu perkampungan kecil. Kemudian jalan lagi itu sekian jauh, nanti ada satu lagi perkampungan kecil. Taduk itu nyedu roisul Koryah. Kemudian kalau ahlur ristak itu ahlul kuro, kota udahlah kuro mah. Jadi ada umaro yang disebut pertama, ada dahakin, ada satu lagi tadi ahlur ristak. Jadi pemimpin semuanya sebetulnya, artinya baik pemimpin dalam skop kecil, menengah atau pemimpin besar, ini ada disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau pemimpin besar itu penyebabnya karena kezaliman, pemimpin kecil karena takabur, merasa besar, artinya ya merasa mending saya jadi pemimpin seperti apalah gitu, padahal memimpinnya juga memimpin kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, yang pemimpin ketiga ahlul ristak, ahlul qura itu karena kebodohan. Bisa jadi semuanya ada nih pada seorang pemimpin, ya zalim, ya takabur, ya bodoh, komplit itu. Jadi pemimpin takabur itu kan al-kibrunya ada,
Al jahlunya ada, al jaurunya ada. Udah biasa mah di bodoh mah naon deui, da moal teu nugar oreng ka dieu baladna ge nu ari nu bodoh mah. Pemimpin yang bodoh pasti takabur, pemimpin yang bodoh pasti zalim. Sebetulnya gitulahnya, baik pemimpin subnya kecil, menengah ataupun besar. Nah, tiga tah pemimpin yang disebut di sini. Nah, kemudian nah yang ini nih, ulama hasud itu yang bagaimana? Nih hadis ini menyebutkan 6 kelompok yang masuk neraka sebelum dihisab, tanpa dihisab karena 6 sebab. Kalau ahli ilmu yang menyebabkan demikian masuk neraka tanpa dihisab itu karena hasud. Penyebabnya adalah hasud. Kan redaksi hadisnya demikiannya, al ulama'u bil hasad. Ulama masuk neraka tanpa hisab. Apa sih penyebabnya? Karena hasud. Nah, hasudnya ahli ilmu sampai menyebabkan masuk surga tanpa hisab itu seperti apa? Penjelasannya nih demikian nih. Al ulama ulazina yatlubuna dunya. Nih, para ahli ilmu yang mencari, menginginkan, tujuannya mual gitulahnya orang-orang para ahli ilmu, para ulama yang mencari keuntungan dunia, yang menginginkan keuntungan dunia, yang tujuannya itu adalah keduniaan, tujuannya itu dunia. Bukan berartinya, artinya demikian kan, bukan mencari, bukan menginginkan, mencari dan menginginkan, disebutnya bukan mencari dan menginginkan keridhaan Allah, bukan mencari dan menginginkan balasan atau pahala dari Allah, bukan menginginkan surga. Gitulah muncul orang menjadi ulama nanti hayang naon, hayang duit berarti. Itulah menjadi ingin seorang ulama, tapi yang dicarinya gitulahnya, yang dicari, yang diinginkan gitu, tujuannya itu adalah hal-hal keduniaan. Nah, mengapa ulama yang demikian itu disebut ulama yang akan celaka karena hasud? Karena penjelasannya demikiannya, ya ulama yang masuk neraka tanpa hisab, sebelum dihisab itu yang menyebabkannya itu karena hasud. Nah, penjelasannya di sini nih ya, al ulama ulazina yatlubuna dunya. Ya, para ulama yang mencari, yang menginginkan keduniaan. Fa iza kanal alimu yatlubu bi ilmihil akhirah. Karena apabila seorang alim, seorang ulama, seorang ahli ilmu yatlubu bi ilmihil akhirah, dengan ilmunya, dengan menjadi ahli ilmunya itu menginginkan akhirat, fa innahu layah sadu ahadan minan nas, dia nggak akan hasud kepada orang lain. Karena kalau hasud kan kepada sesama. Coba diulanginya kalimat ini demikian nih. Apabila seorang ulama, seorang ahli ilmu, dengan ilmunya, dengan menjadi ulamanya itu menginginkan akhirat, dia nggak akan hasud kepada orang lain. Nah, karena yang pikirannya, yang diinginkannya kan, tadilah saya sebutkannya, dalam pikirannya, dengan ilmunya, dengan menjadi ahli ilmu, dengan menjadi ulama, dengan menjadi ustad, nate ingin apa? Ingin dapat pahala, balasan dari Allah, ingin mendapat keridhaan Allah, ingin mendapatkan surga. Kalau pikirannya yang seperti itu, peduli amat dengan orang lain yang banyak uangnya kah, banyak hartanya, banyak itu keduniaan yang demikian. Artinya dia nggak akan hasud kepada orang lain. Karena dia ini seolah-olah memagari dirinya dengan
menjadi ahli ilmu, menjadi ulamanya itu ini gitu nih, apa namanya, jalurnya yaitu pahala, keridoan, surga gitulah. Bukan yang lain. Artinya kalau dia melihat yang lain, gak akan ada hasud karena kan gak menginginkan yang seperti itu. Bukan menginginkan kekayaan, bukan menginginkan jabatan, bukan menginginkan apa, tapi menginginkan pahala dari Allah. Nah, ini yang akan selamat. Sebagai ahli ilmunya yang akan selamat itu, kalau di sini kalimatnya demikian sihnya, iza kanal alimu yatlubu bi ilmihil akhirah. Apabila seorang ahli ilmu, seorang ulama, dengan ilmunya itu dia menginginkan akhirat, fa innahu la yahsadu ahadan, dia nggak akan hasud kepada siapapun. Nggak ngaruh, artinya aja nggak ngaruh, tekabita, tehayang. Kenapa? Kan dia sudah jelas yang dia inginkan itu apa, yang dia cari itu apa gitu, yang dia tuju itu apa, yaitu tadi keridhaan, pahala, balasan dari Allah, surga. Makanya dia nggak akan peduli dengan yang selain itu karena ini yang diinginkannya. Nah, orang yang seorang ahli ilmu yang demikian, fa innahu la yahsadu ahadan minan nas, dia enggak akan hasud kepada siapapun. Fa iza ta'allama li talabid dunya fa innahu yahsadu, apabila seseorang yang mencari ilmunya, berilmunya, jadi ahli ilmunya karena keduniaan, pasti bakal hasud. Karena dia menilai, akan membandingkan dirinya misalnya sebagai ahli ilmu dengan ahli ilmu lagi. Si Anu sebagai ahli ilmu, wah rumahnya juga sudah seperti apa, kendaraannya, punya villa lah, punya kolam renang dan sebagainya. Dia akan hasud karena dia tidak memiliki yang seperti itu, padahal sama-sama ahli ilmu. Yang selamat itu kalau tadi sebagai ahli ilmu, dengan ilmunya itu dia menginginkan akhirat. Menginginkan akhirat itu kan menginginkan pahala, menginginkan keridhaan Allah, menginginkan balasan pahala dari Allah, menginginkan surga. Ini justru kan yang diajarkan oleh Allah nih. Di ya teh apa namanya? Semua utusan Allah. Ini kebetulan kan baru kemarin juga kan ayatnya di surat Al-Qalam yang kemarin. Allah menanyakan kepada Rasulullah itu dengan istifham inkari kan ya. Apakah karena kamu minta upah? Apa karena kamu minta bayaran kepada kaummu yang besar sehingga kaummu itu tidak mau beriman karena tidak sanggup membayar? Itulah ya ayatnya kemarinnya. Apa karena kamu minta upah kepada mereka, minta bayaran yang besar sehingga umat kamu itu tidak mampu untuk membayarnya, jadi saja mereka tidak mau beriman? Nah, apa karena itu mereka tidak mau beriman? Karena mereka merasa kami tidak mampu untuk membayar. Karena Rasulullahnya minta bayaran yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ternyata kan semua nabi yang diutus oleh Allah, kemarin di surat Hud ayat seberapa Nabi Nuh nih, Rasul pertama kan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu mengatakan, aku tidak minta apapun dari kalian. Sampai kan Rasul pertama ya, Nabi Nuh sampai Rasul yang terakhir sama seperti itu. Tidak minta apapun dari umatnya karena para nabi ini melaksanakan tugas, melaksanakan perintah dari Allah, dan Allah yang akan memberi upahnya, gitulah. Allah yang memberi upahnya, yang memerintahnya. Semua rasul itu kan suruhan Allah, kan utusan Allah. Nah, yang memberi upahnya siapa? Kenapa jadi masyarakat? Ya di surat Hud kemarinnya, karena di surat Hud itu banyak
dimuat kisah para nabi yang semuanya sama nih, yang saya ingatnya semuanya sama itu, para nabi, para rasul yang Allah utus itu mengatakan demikian. Satu, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan menyekutukannya. Kemudian juga mengatakan, aku tidak minta apa-apa, tidak minta bayaran dari kalian. Nah, karena semua rasul itu diperintah oleh Allah, Allah yang memerintahnya, dan Allah lah yang akan membayarnya, bukan harus memungut meminta dari umatnya. Nah, ini yang menyebabkan sebagai ahli ilmu tapi ada hasud, berarti menginginkan keduniaan. Tidak bisa, tidak, kesimpulannya pasti demikian. Kenapa pada seorang ulama tapi di dalam dirinya ada hasud, tujuannya berarti keduniaan. Asa nyambungnya sekilas mah, kenapa sih? Kenapa seorang ahli ilmu tapi ada hasud di dalam dirinya? Kalau hasud kan kepada sesama manusia kan? Dengan definisi yang tadi, bahkan hasudnya dia melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia nggak suka. Kenapa demikian? Naon kaitanana atuh rezeki batur jeung urang? Kalau seorang ulama seperti para rasul, para nabi itunya yang menjadi demikiannya itu karena menjadi ahli ilmunya itu karena anggaplah seperti dulu para rasul, Allah yang memerintah dan Allah yang menjanjikan upahnya. Coba berpikirnya demikian. Dan harus demikian sebetulnya kan, karena Rasul sendiri kan yang sudah menyabdakan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu, para ahli ilmu itu adalah pewaris nabi. Mewarisi apa dari nabi? Para ulama itu mewarisi apa dari nabi? Kan mewarisi pegawaian, mewarisi tugas. Nah, dulu nabi tugasnya apa dan bagaimana? Ya seperti itu harusnya seorang ulama. Ini penjelasannya memang demikian nih, sekali lagi nih. Karena redaksi hadisnya yang keenam tadi kan, yang keenam, kelompok keenam itu orang yang masuk neraka sebelum dihisab, artinya tanpa hisab, adalah ulama. Yang menyebabkannya apa? Hasud ternyata. Kalau tadi kan pemimpin karena zolim. Itu kan ininya pedagang karena tidak jujur. Nah, kalau ulama karena apa? Karena hasud. Bagaimana itu kan seorang ulama itu yang ulama yang hasud itu yang seperti apa? Al ulama ulazina yatlubuna dunya, yaitu ulama ahli ilmu yang tadi yang diinginkannya, yang dicarinya, yang dikejarnya, tujuannya itu adalah keduniaan, bukan artinya bukan menginginkan keridhaan itu dari Allah, bukan menginginkan balasan dari Allah. Padahal semua nabi itunya, semua nabi, silakan dibuka di surat Hud yang paling awal mah tentang nabi ini di ayat 29 kalau nggak salah kemarin itu ya. Ya itu kan Nabi Nuh mengatakan demikian. Nah, kan mending baca deui geura sok ayat 28 tanya surat Hud. Dan semua nabi berikutnya samanya yang disebut oleh Allah di ayat di surat Hud ini. Ya wa ya qaumi, wahai kaumku, ini Nabi Nuh nih, kata-kata Nabi Nuh ya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atas hal tersebut. Atas apa? Yaitu atas ajaran tabligh, menyampaikan ajaran dari Allah dan mengajak gitu manusia ke dalam agama Allah. Aku tidak meminta kepada kalian atas hal tersebut harta. Aku tidak meminta harta atas hal itu, atas apa yang aku lakukan. In ajriya illa Allah. Nah, kata-kata ininya yang itu dikatakan oleh semua nabi. Karena kan nabi itu
yang memerintahnya, yang mengutusnya, yang memberi tugasnya adalah Allah. Jadi yang membayarnya siapa? Ya, jadi yang membayarnya gitunya, karena pekerjaan itu kan ada harganya, ada upahnya, ada bayarannya. Yang memberi upahnya siapa? Ya pastilah Allah yang menugaskannya, Allah yang memerintahnya. Ya, sehingga Nabi Nuh itu melaksanakan demikian, in ajriya illa Allah. Ya, tidaklah balasanku, ya, imbalanku hanyalah dari Allah. Apabila sebutannya banyak sih di kitanya. Tadinya ulama kah, kiai kah, ustad kah, habib kah, mama, bunda, dan sebagainya. Banyak sebutan nanti. Kalau yang diinginkannya itu keduniaan, otomatis sebut nanti ada hasuti dalam hatinya. Karena kalau keduniaan, oh itu alurnya jadi demikian. Karena kalau menginginkan keduniaan, dia tidak akan bersih. Hatinya tidak akan bersih dari hasut. Dia akan membandingkan dirinya dengan yang lain. Urusan keduniaannya. Ya aneh lah gitunya. Kalau melihat yang sesama ulama, si anu Ustadz anu rumahnya sudah seperti apa, kendaraannya dan vilanya dan sebagainya, dia akan hasut. Kenapa Allah memberi rezeki sedemikian rupa kepada Ustadz anu, kepada Ustadz saya enggak? Kenapa jadi sirik urusan villa tuh ya? Buka pila lah, buka bolong lah tuh sepeda lagi harga sabaraha. Emang rek naon emang Ustadz rek pakai sepeda gitu kan itu ka dieu. Aduh riweuh pasti ya mah wayahna we nya wayahna itu memang seperti ini penjelasannya. Ulama ulazi yatlubuna dunya. Padahal kan ulama tidak boleh demikian. Ulama itu kan pewaris Nabi. Nadurul Nabi itu demikian. Allah yang mengutusnya, Allah yang menugaskannya, gitu kan ya. Terus yang memberi upahnya siapa? Ya Allah pasti kan. Makanya Nabi Nuh tadi, aku tidak minta apa-apa dari kalian. Terus al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Gitu atuh si Nabi berarti. Ya sok si udah yakin ke Allah teh. Si udah percaya ke Allah teh. Koko yang boga balong. Koko yang boga pila. Dan jangan lawan atuh gitu. Ya, ini kita lanjutkan lagi nih. Apabila seorang ulama yang dengan menjadi ulamanya, dengan menjadi ustad lah gitu sebutannya tadi lah, ya, mamah rek AA, rek habib rek naon kayaknya. Apabila dengan keilmuannya itu menginginkan akhirat, dia tidak akan hasut. Karena kan apa yang rezeki yang ada di dunia ini itu kan bukan itu yang diinginkan. Menginginkan balasan dari Allah nih, seperti kata-kata Nabi Nuh. Imbalanku tadi apa sih? Kalau terjemahnya di sini imbalanku hanyalah dari Allah, in ajriya illa Allah. Fa iza ta'allama li talabid dunya fa innahu ya sadu ya sadu ya suruh si film mudore teh deui atuh naon film mudore teh. Kayak orang tinggal heula atuh. Ya sudu al hasada ya sudu diri maca ieu na ya fa eno itu mana nu teh fa innahu la ya fa iza ta'allama li talabid dunya fa innahu yahsudu. Apabila seseorang sebutannya nya mencari berilmunya menjadi ahli ilmunya karena menginginkan mencari dunia yang menjadi tujuannya, fa innahu yahsunu,
Kama qala ta'ala dalilna nih ditambah dalil berupa ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 53. Kama qala ta'ala hikayatan anil Yahudi Yahudi dicontohna ge si siribil deui wae di si Israel aduh. Kama qala ta'ala hikayatan sebagaimana Allah berfirman yang mengisahkan tentang orang-orang Yahudi. Yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadli. Ini pertanyaan bentuknya, ini kita baca nih surat An-Nisa 53 lengkapnya seperti apa nih. Apakah mereka itu hasud kepada orang lain? Itulah terjemah namanya. Apakah mereka itu hasud kepada orang lain? Ala ma atahumullahu min fadli, atas apa yang Allah berikan kepada orang lain itu. Apakah mereka itu hasud kepada orang lain atas apa yang Allah berikan, atas bahasa Arab atas keutamaan rezeki anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Nah ini dasarnya nih yang dijadikan itunya ulama calon penghuni neraka tanpa hisab. Ngeri ya judul lagi apa ya, ulama tapi masuk neraka tanpa hisab. Kita lihat ini ya, surat An-Nisa bitnya ayat 50 53 54. Iya kalau di sini 53 ya. Ya yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan aziman. Iya, dari urusan ilmu ternyata. Ataukah mereka dengki kepada manusia? Dalam hal ini ternyata Rasulullah nih yang dimaksud oleh Allahnya di ayat ini nih. Apakah mereka dengki kepada manusia dalam burung ya Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, yaitu kenabian dan ilmu. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah berikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Nah itu tah landasannya berupa ayat yang itulah hasutnya seorang atau seorang ulama, itu seorang ulama yang apa namanya ya, yang sebutannya kena oleh hasut yang seperti apa? Pasti ulama yang menginginkan keduniaan. Itu pasti ulamanya yang ya dalam pikirannya, bukan dalam pikirannya, tadilahnya yang dicarinya, yang diinginkannya, yang dikejarnya, tujuannya adalah keduniaan. Jauh berarti dari apa namanya yang makna, jauh dari makna sabda Rasulullah SAW, ulama itu pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama ahli ilmu adalah pewaris Nabi. Seperti apa tasyian tadilah? Coba lihat, semua nabi yang diutus oleh Allah itu tidak ada yang menginginkan keduniaan. Ya tidak ada kan yang apa namanya jadi mengharapkan, kalau tadinya mengharapkan meminta itu mengharapkan meminta imbalan dari umatnya, itu tidak ada. Kalau benar jadi berat kan sebetulnya, karena gitu ada berat atau hadisnya disebutnya karena Rasulullah SAW kan sudah menyebutkan ada 6 kelompok yang akan masuk surga masuk neraka itu sebelum dihisab. Nah ayat ternyata satu nih ulama yang hasud. Nah, penjelasannya kan demikian tadinya, apabila dengan naonnya mencari ilmunya, berilmunya, menjadi ahli ilmunya, dengan hal seperti itu yang diinginkannya itu adalah hal keduniaan. Nah seperti tidak nyambung kumaha gitu ya, korelasinya ini bagaimana nih alurnya. Ulama yang orientasinya mungkinlah singkatnya ya,
yang orientasinya keduniaan, pasti dia akan hasut ketika melihat orang lain yang dia anggap lebih dari dirinya. Itulah singkat nama ulama yang orientasinya keduniaan, pasti dia akan hasut apabila melihat orang lain lebih dari dirinya. Kalau ulama ahli ilmu yang orientasinya ke akhiratan, gak akan peduli dengan orang lain. Dia ini hanya fokus, saya ingin dapat apa yang dijanjikan Allah. Melakukan seperti ini, saya ini menginginkan apa yang dijanjikan Allah. Itu balasan, pahala, doa dan surga. Itu yang diinginkannya. Geningan atau pemirsa biasa 2 hiji itu. Baru tambah 1 tanya keempat ada berat atau dan kaopat mah, terutama lahnya yang saya soroti mah iya tah al ulama bil hazali yang tadi yang pemimpin besar yang zalim, pemimpin kecil yang takabur, pemimpin menengah yang bodoh, kata tadi itunya disebutan iya yang menjadi sorotan al ulama bil hasad. Karena memang ini kan bab hasud kan, bukan soal ya, kelompok-kelompok yang tadi. Ini kan bab hasud. Nah, bahaya berartinya bahaya yang keempat, malapetaka keempat adalah dukhulun nari qoblal hisab. Judulnya demikian. Menyebabkan seseorang atau penyebabnya masuk neraka tanpa dihisab. Ternyata hasudnya itu yang menyebabkan masuk neraka tanpa hisab itu hasudnya seorang ulama.